Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Abi yang soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya selalu sehat walafiat ya. Dan pada kesempatan kali ini, Abi Muslim akan menyampaikan materi tentang beriman kepada hari akhir. Hari akhir disebut juga hari kiamat, yaitu hari dibangkitkannya semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mati. Manusia yang telah meninggal dunia akan dihidupkan kembali pada hari itu. Tidak ada yang mengetahui terjadinya hari akhir. Yang dapat kita ketahui hanya melihat tanda-tandanya. Kita wajib percaya dan yakin bahwa hari akhir itu akan datang. Selain itu, kita harus mempersiapkan diri untuk bekal hari akhir. Caranya dengan selalu memiliki sikap patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mawas diri. Pendalaman materi A. Pengertian hari akhir atau kiamat. Hari akhir disebut juga hari kiamat, yaitu hari dibangkitkannya semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mati. Manusia yang sudah meninggal dunia akan dihidupkan kembali pada hari akhir. Beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Beriman kepada hari akhir berarti kita wajib percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti datang. Kepastian bahwa hari akhir akan datang sebagaimana tertulis pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zalzalah ayat 1-8. Kemudian tentang kejadian pada hari akhir atau kiamat juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Coba kamu bayangkan kejadian yang dijelaskan pada ayat tersebut. Mengerikan bukan? Oleh karena itu, kita harus mengimani dan meyakini adanya hari akhir. Kita harus banyak beribadah dan melakukan amal kebaikan. Pada hari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghitung semua amalan yang dilakukan hambanya. Setiap amalan akan dipertanggungjawabkan. Bagi yang banyak amal kebaikannya akan mendapat surga sebagai balasannya. Sebaliknya, orang yang banyak melakukan perbuatan maksiat akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. B. Nama-nama lain hari akhir atau kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut hari akhir di dalam Al-Quran dengan nama yang berbeda-beda, sehingga ada beberapa sebutan untuk hari akhir. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak menyebutnya dengan Yaumul Qiyamah untuk menerangkan hari akhir. Sebutan lain hari akhir antara lain sebagai berikut. 1. Yaumul Qiyamah, yaitu hari kiamat, hari kebangkitan sesudah mati. 2. Yaumul Akhir, yaitu hari akhir atau hari kemudian. 3. Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan segala amal perbuatan. 4. Yaumul Zalzalah, yaitu hari keguncangan atau keruntuhan. 5. Yaumul Hasyr, yaitu hari penuh penyesalan sebab sudah terlambat untuk beramal soleh. 6. Yaumul Ba'as, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. 7. Yaumuddin, yaitu hari keputusan untuk memberi balasan yang setimpal. 8. Yaumul Jaza', yaitu hari pembalasan amal baik dan amal buruk. 9. Yaumul Haqqah, yaitu hari kebenaran dan pembuktian janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. 10. Yaumul Waqi'ah, yaitu hari peristiwa dahsyat. Adapun beberapa peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir yaitu sebagai berikut. 1. Yaumul Barzakh. Yaumul Barzakh adalah masa atau waktu antara sesudah meninggalnya seseorang sampai menunggu datangnya hari kiamat. Di alam inilah manusia akan menunggu hari kebangkitan. Kejadian-kejadian yang akan dihadapi manusia di alam barzakh atau alam kubur diantaranya adalah pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. 2. Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as adalah masa dibangkitkannya manusia dari alam kubur, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Artinya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Al-Quran Surat Az-Zalzalah ayat 6. 3. Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah masa dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihisab atau diperhitungkan amal kebaikan dan keburukannya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawatu wa barazu lillahil wahidil qahhar. Artinya, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 48. 4. Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah masa diperhitungkan atau ditimbang amal kebaikan dan keburukan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya, pada hari ini kamu tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Al-Quran Surat Yasin ayat 65. 5. Yaumul Hasyr adalah hari penyesalan. 6. Yaumul Wa'id adalah hari pelaksanaan ancaman. 7. Sirat adalah jembatan atau jalan yang menghubungkan dan menghantarkan manusia ke surga atau ke neraka. 8. Yaumul Jaza' adalah hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Pada hari pembalasan, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal baik akan masuk surga, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Artinya, sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 23. C. Tanda-tanda hari akhir. Apa yang akan terjadi pada hari akhir sudah diterangkan dengan jelas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu kapan datangnya hari akhir. Namun Rasulullah SAW bersabda tentang tanda-tanda akan datangnya hari itu. Di antara sabdanya yaitu sebagai berikut. Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menemui kita yang sedang membicarakan hari kiamat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang kalian bicarakan?" Kami menjawab, "Kami sedang membicarakan hari kiamat." Rasulullah bersabda, "Kalian tidak akan menemui kiamat sampai kalian melihat 10 tandanya, yaitu keluar asap, Dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari sebelah barat, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, dan berkobarnya api di 3 tempat, yaitu di sebelah timur, barat, dan Jazirah Arab. Dan pamungkasnya adalah api yang mengiringi mereka ke tempat berkumpul." Hadis riwayat Ahmad. Sebagaimana umat muslim, kita harus meyakini adanya hari akhir. Kita harus ingat bahwa setiap amal perbuatan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan dan dibalaskan pada hari akhir nanti. D. Hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir antara lain sebagai berikut. 1. Mendorong manusia untuk tekun beribadah. Setelah meyakini adanya hari akhir, manusia harus lebih giat beribadah. Beribadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala seperti salat, puasa, zakat, atau ibadah lainnya. Begitu juga beribadah yang secara tidak langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti rajin membantu orang tua, rajin belajar, dan sebagainya. 2. Mendorong manusia untuk berbuat kebajikan. Setelah meyakini adanya hari akhir, manusia tahu bahwa segala perbuatannya akan dipertanggungjawabkan dan akan dibalas pada hari akhir. Dengan begitu,
Manusia akan meningkatkan amal kebaikan untuk bekal di akhirat kelak. 3. Mendorong manusia untuk tidak melakukan kejahatan. Setelah meyakini adanya hari akhir, manusia akan tahu bahwa segala perbuatannya akan dipertanggungjawabkan dan dibalaskan pada hari akhir. Manusia akan berpikir panjang untuk melakukan sesuatu. Manusia tidak akan melakukan kejahatan karena takut akan balasan di akhirat nanti. Anak-anak Abi yang soleh dan soleha, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari video pembelajaran hari ini, agar kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian untuk materi hari ini. Abi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.